Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, di dalam perjalanan ini Nabiullah Ibrahim belum memiliki anak. Maka Nabiullah Ibrahim selalu berdoa bermohon kepada Allah dengan doa yang kita kenal, dengan kalimat doanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Selalu itu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah belum memiliki anak. Usianya sudah tua, Siti Sarahnya pun mandul, maka tidak mungkin Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan mempunyai anak keturunan. Tetapi begitu memiliki Hajar sebagai pembantu, Siti Sarah berkata, wahai Ibrahim, silahkan kau menikahi saja dengan Hajar. Siapa tahu kau menikah dengan Hajar, kau bisa memiliki seorang putra. Dinikah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Benar apa yang dikatakan Sarah, Siti Hajar hamil dan melahirkan putra Nabiullah Ismail alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Allah kabulkan Ismail alaihissalam dan dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang. Siti Sarah kembali ke Palestina, Siti Hajar dan Ismail dibawa oleh Nabiullah Ibrahim untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan ada segunduk tanah dan ada batu merah yang sebesar punuk onta, warnanya merah di tengah-tengah bukit. Nabiullah Ibrahim bermunajat kepada Allah, ya Allah, apakah ini tanah yang kau maksud? Dikabulkan oleh Allah, benar Ibrahim, bangunlah di situ. Lalu Nabiullah Ibrahim malam harinya menancapkan tongkatnya dengan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Di tengah malam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah. Pemirsa, Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah bikalimatin, dengan perintah, larangan, dan perintah. Cuma itu ujian Nabiullah Ibrahim. Jadi kalau Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah, Nabiullah Ibrahim tidak pernah menolak. Dan kalau dilarang oleh Allah, Nabiullah Ibrahim ini seorang nabi yang tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah malam Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah melalui mimpinya, Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di tempat ini. Siapa hati seorang ayah yang tega, bertahun-tahun menginginkan memiliki anak, sudah mempunyai anak semata wayang, Allah menguji untuk meninggalkan anak dan istri yang dicintainya di samping rumah Allah. Tapi perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim pasti dilaksanakan. Nabiullah Ibrahim keesokan harinya berkata kepada istrinya Hajar, wahai Hajar, aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kamu beserta anak kita di tempat yang tandus kering kerontang ini. Apa jawaban Hajar? Wahai Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami berdua di sini? Bukankah engkau bertahun-tahun menginginkan anak? Sekarang engkau sudah punya anak, malah kau akan tinggalkan anak ini. Nabiullah Ibrahim tidak berkata satu patah kata pun. Lalu Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di samping gundukan batu yang berwarna merah. Begitu sampai di bukit, Nabiullah Ibrahim berdoa. Diabadikan di dalam Al-Quran doanya sambil menatap anak dan istrinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menaruh sebagian keluargaku di tempat ini. Tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang kerontang, tidak ada makanan. Tapi aku pasrahkan kepadamu ya Tuhan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhanku, semoga keturunanku ini nantinya akan mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, serta jadikanlah hati
daripada sebagian keturunanku ini selalu condong untuk datang dan menghadap kepadamu ya Allah. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim kembali ke Palestina untuk menengok istrinya yang bernama Sarah. Sementara di samping rumah Allah yang tandus kering kerontang, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, yang hidup hanya dua manusia, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Di tengah teriknya matahari, persediaan makanan sudah habis. Maka Nabi Ismail alaihissalam menangis meronta-ronta sebagaimana seorang bayi layaknya. Siti Hajar sebagai seorang ibu, siapa yang tega seorang ibu melihat anaknya menangis? Itulah maka Rasulullah Muhammad disebut dengan Nabil Ummi. Nabi yang cinta kasih sayangnya melebihi cinta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita bayangkan pemirsa, tidak ada orang tua yang tidak cinta terhadap anaknya. Orang tua rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Orang tua rela tidak minum, yang penting anaknya minum. Biar orang tua susah, yang penting anaknya senang. Biar orang tuanya riyadhah, tirakat, puasa, mendoakan untuk anaknya. Anaknya pengen jadi orang yang sukses. Orang tuanya rela berkorban apapun. Bahkan seorang ibu rela mengorbankan nyawanya ketika melahirkan putranya, rela meregang nyawa, mempertaruhkan antara hidup dan mati demi memperjuangkan putra-putranya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, namun kecintaan seorang ibu ummi terhadap anaknya kalah dengan kecintaan baginda Rasulullah Muhammad SAW terhadap umatnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW cinta kasih terhadap umatnya luar biasa. Maka disebut Nabi yang ummi, Nabi yang cinta kasih sayangnya melebihi cinta kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Rasulullah Muhammad cinta kasih terhadap umatnya sampai mau meninggal dunia. Rasulullah Muhammad selalu ingat umatnya dan Rasul memanggil-manggil umatnya.